Teman-teman, apakah saat ini ada yang sedang memikirkan tentang resign dari kerjaannya? Kalau misalkan ada, tahan dulu sebentar, karena di video ini akan dibahas tentang bagaimana caranya resign terbaik dari perusahaan. Jadi, tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kang Asep Channel. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe yang ada di sebelah sini, lalu bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana cara resign terbaik agar resign kita di perusahaan kita itu menjadi punya makna lebih baik buat perusahaan maupun buat diri kita sendiri. Kata resign merupakan suatu kata yang sudah cukup familiar di dunia kerja, karena memang sudah banyak orang yang melakukan itu. Gak bisa dipungkiri, memang setiap orang mempunyai alasan masing-masing untuk resign dari pekerjaannya. Ada yang memang karena dapat penawaran yang lebih baik misalkan dari perusahaan lainnya, atau karena kenaikan jabatan, atau kenaikan penghasilan, atau ada juga yang memang mau coba merintis usaha sendiri. Bahkan ada juga yang memang mereka alasannya karena sudah merasa tidak nyaman di perusahaannya tersebut, dan mereka menganggap sudah gak akan bisa berkembang lagi. Nah, itulah mungkin beberapa alasan-alasan karyawan akhirnya memutuskan untuk resign dan mengundurkan diri dari perusahaannya tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada cara resign terbaik sehingga nantinya bisa menimbulkan kesan dan dampak yang baik untuk diri kita maupun untuk perusahaan yang kita tinggalkan? Nah, kalau menurut saya pribadi itu ada selama kita bisa melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah pastikan kita mempunyai alasan resign yang kuat, tepat, dan logis. Salah satu contoh alasan yang tepat misalkan, ketika kita resign dari satu perusahaan, dikarenakan kita mendapatkan penawaran yang lebih baik dari perusahaan lainnya, misalkan contoh ada kenaikan gaji, atau misalkan kenaikan karir, atau fasilitas dan penghasilan lainnya. Nah, ketika kita memang mempunyai alasan yang tepat seperti ini, itu akan membantu kita dalam mempertimbangkan dan juga akhirnya kita mengambil keputusan yang tepat juga. Karena posisi pada waktu itu, keadaan mentalitas kita sedang dalam keadaan tenang. Terus kita juga tidak terburu-buru. Sehingga akhirnya kita memutuskan sesuatu tidak emosional gitu ya. Karena ya itu tadi tidak ada tekanan dari manapun. Sehingga akhirnya keputusan yang kita ambil insya Allah merupakan keputusan yang terbaik dan tepat. Akan beda hasilnya ketika kita ngambil keputusan resign ketika misalkan contoh alasan resign kita itu karena kita sedang ada masalah di perusahaan kita saat ini misalkan. Bisa itu karena clash dengan atasan atau dengan bawahan atau mungkin dengan rekan kerja misalkan. Akhirnya kita memutuskan untuk resign karena ingin menghindari lingkungan kerja kita misalkan kan udah gak nyaman. Nah, mungkin itu keputusan kita saat itu tidak kita pikirkan secara matang karena yang bermain di dalamnya adalah emosi. Sehingga keputusan kita lebih bersifat emosional karena ingin segera menghindari lingkungan dan bahkan ingin segera keluar dari perusahaan kita tersebut. Nah, jadi intinya kenapa alasan resign ini tepat? Ya karena untuk memastikan bahwa kita mengambil langkah atau memutuskan suatu yang tepat untuk masa depan kita dan keluarga kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bahwa kita memang sudah bekerja sebaik-baiknya di perusahaan kita saat ini. Dan kalau bisa dalam keadaan yang kita pun sedang nyaman-nyamannya kerja. Sebenarnya antara poin 2 dengan poin 1 ini ada keterkaitannya dan bisa lebih saling menguatkan argumen gitu ya.
Karena ketika kita memang sedang berada dalam kondisi yang baik di perusahaan kita saat ini, dan kita juga sedang merasa nyaman bekerja di perusahaan kita saat ini, lalu misalkan tiba-tiba ada penawaran lain dari perusahaan lain, wah itu sesuatu yang justru kita akhirnya bisa mempunyai daya tawar yang tinggi di perusahaan kita yang selanjutnya. Karena saat itu kita tidak mempunyai beban apapun atau tidak mempunyai tekanan apapun supaya kita menerima tawaran mereka gitu ya. Nah, dalam kondisi ini kita akan lebih tenang mempertimbangkan, terus kita juga bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan yang berminat dengan kita misalkan ya. Karena ya kita nothing tulus, toh kita pun di perusahaan ini masih betah atau masih nyaman dan juga masih baik-baik aja gitu kan ya. Nah, itu keuntungannya teman-teman. Jadi kita punya nilai jual yang lebih ketika kita dalam keadaan yang seperti tadi. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, untuk poin ketiga ini memang ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau memungkinkan kita bisa lakukan. Tapi kalau tidak, ya minimal kita udah melakukan yang terbaik. Jadi, poin yang ketiga adalah resign-lah ketika kita sedang berada di posisi puncak. Atau kita sedang berada di posisi terbaik. Baik itu dari segi prestasi maupun dari segi misalkan hubungan kita dengan sesama rekan kerja kita sedang bagus-bagusnya. Nah, kalau kita bisa resign dalam keadaan yang seperti ini, itu top banget, itu keren banget. Karena ibarat kata seperti seorang juara dunia misalkan, ketika juara akhirnya dia memutuskan diri untuk pensiun dari kejuaraan, dan itu akan sangat dikenang banyak orang. Yaitu cara resign yang luar biasa. Kalau memungkinkan bisa kita lakukan. Hanya kalau memang kita belum bisa melakukannya, minimal kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Poin yang keempat adalah mengajukan surat resign 1 bulan sebelumnya. Kalau misalkan semua tahapan yang di atasnya tadi sudah kita lakukan dan kita memang sudah final untuk resign dari perusahaan, nah kita dituntut untuk bisa mengajukan surat pengunduran diri itu minimal 1 bulan sebelumnya. Selain karena memang hal ini sudah menjadi ketentuan di banyak perusahaan, juga hal ini juga bisa dijadikan oleh perusahaan sebagai masa waktu di mana mereka bisa mencari pengganti untuk mengisi posisi yang akan kita tinggalkan. Dan juga bagi kita, masa 1 bulan ini bisa kita jadikan untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang kita mesti bereskan sebelum kita nanti meninggalkan perusahaan kita saat ini. Gitu. Hanya di poin ini yang mesti diingat adalah jangan mentang-mentang kita memang sudah merasa mengajukan pengunduran diri dan bulan depan sudah nggak ada di perusahaan itu, akhirnya kita main keluar-keluar aja tanpa memperdulikan perusahaan kita saat itu misalkan. Nah, ini kalau bisa dihindari teman-teman, karena biar bagaimanapun perusahaan kita tuh selama ini sudah menjadi wasilah bagi rezeki kita dan keluarga kita. Nah, untuk yang 1 bulan itu, masa spare waktu 1 bulan itu, justru kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya gitu untuk bisa memberikan kesan yang baik ketika nanti kita sudah meninggalkan perusahaan itu. Yang kelima adalah maksimalkan sisa waktu 1 bulan kita di perusahaan tersebut untuk melakukan tugas yang harus dilakukan dan berikanlah hasil terbaik. Teman-teman, poin kelima ini sangatlah penting karena mungkin ada sebagian yang terjebak justru dengan kondisi ini. Karena mereka merasa ya udah pasti pindah, akhirnya mereka sudah tidak memperdulikan apapun dengan perusahaan itu, kerja seadanya, kadang masuk, kadang tidak misalkan ya. Nah teman-teman, justru dalam kondisi waktu krusial inilah sebetulnya kita punya kesempatan untuk bisa memberikan hasil terbaik di sisa waktu yang ada sebagai kado perpisahan terindah buat perusahaan yang akan kita tinggalkan. Supaya lebih jelas, mungkin saya akan ilustrasikan begini. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang sudah divonis secara medis karena mungkin dia mengidap kanker ganas,
Sehingga dokter memvonis bahwa dia hanya mempunyai sisa waktu 1 bulan untuk kehidupan dia. Nah, kira-kira menurut teman-teman, hal-hal ideal apakah yang mesti dia lakukan ketika dia sudah tahu bahwa umurnya hanya tersisa 1 bulan? Pastinya yang paling ideal adalah dia melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan banyak kebaikan. Selain karena untuk bekal dia di kehidupan nantinya, juga dia supaya bisa menimbulkan kesan yang baik terhadap lingkungan yang nantinya akan ditinggalkannya. Itu idealnya. Nah, begitupun mestinya yang dilakukan oleh seorang karyawan yang dia sudah tahu bahwa umur yang tersisa di perusahaan itu hanya tinggal 1 bulan saja. Idealnya dia melakukan sesuatu yang terbaik di perusahaan itu karena dia tahu bulan depan dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan di perusahaan itu. Nah, jadi itu teman-teman, lakukan yang terbaik selama kita masih punya kesempatan untuk bisa melakukannya. Oke, kita lanjut ke poin nomor 6 sebagai poin terakhir, yaitu berpamitanlah kepada atasan kita, bawahan kita, ataupun rekan kerja kita. Setelah kita melakukan proses yang 5 di awal tadi, akhirnya misalkan tibalah waktunya hari terakhir kita berada di perusahaan tersebut. Nah, sebisa-bisa luangkan waktu kita untuk bisa berpamitan kepada orang-orang yang ada di perusahaan tersebut, khususnya atasan kita, bawahan kita, rekan kerja kita yang lainnya. Nah, itu teman-teman, hal-hal yang mesti kita persiapkan dan juga perhatikan ketika kita sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaan perusahaan kita saat ini. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang saat ini sedang memikirkan resign dari pekerjaannya, keluarlah dengan cara terbaik. Karena selain itu bisa memberikan dampak dan kesan yang baik buat diri kita dan perusahaan yang kita tinggalkan, hal tersebut juga akan nantinya kedepannya tetap menjalin silaturahmi antara kita dengan orang-orang yang ada di perusahaan yang kita tinggalkan tersebut. Oke teman-teman, saya rasa untuk sharing kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan apabila dirasa ada manfaatnya silakan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.